Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga umur kita ini barokah. Rajab sudah kita lewati, Sya'ban sudah kita lalui, dan alhamdulillah hari ini Allah memberikan anugerah kesempatan berharga kepada kita semua. Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau mengingatkan kepada kita, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa fusidatis sayatin. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sabda Rasul itu ditunjukkan, apabila tiba datang bulan Ramadan maka dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Allah berikan kesempatan berharga kepada kita. Ramadan menjadi sarana yang efektif untuk Allah mengantarkan kita menuju derajat kemuliaan, dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah, tidak hanya di dunia, tapi di dunia sampai dengan di akhirat. Diangkat dan diselamatkan oleh Allah dari kehinaan, dilepaskan dari siksa, dari azab api di neraka. Para jamaah rahimakumullah, manusia yang mulia itu manusia yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Ramadan betul-betul Allah ingin membawa kita menuju derajat kemuliaan itu, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita buka di Al-Quran, surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 102, di situ Allah tunjukkan kebahagiaan sempurna itu akan dihadirkan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya selamat dari kehinaan dan menempuh hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini pertama
mendidik dan mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu diberikan oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini bagi orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Yang kedua, kebahagiaan yang kita terima di dunia ini seberapapun besarnya, sungguh itu bukan merupakan puncak dari kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena ada kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu kenikmatan hidup di akhirat. Yang ketiga, karenanya dalam menjalani kehidupan di dunia jangan pernah terpedaya, jangan pernah tertipu, jangan pernah terjebak dengan kenikmatan, kesenangan kehidupan di dunia, kemudian apa? Menjatuhkan diri kita dalam kehinaan dan kehilangan hidup dalam derajat kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di ayat itu Allah jelaskan apa itu? Haqqa tuqatih. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya, ingin selamat, ingin sukses, tidak ada cara lain kecuali menempuh dan melewati satu-satunya pintu yang disediakan oleh Allah untuk mengantarkan kebahagiaan kehidupan kita di dunia sampai dengan akhirat, yaitu kita taat, tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-91, surat Asy-Syam, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat yang ke-10, apa yang diingatkan oleh Allah? Allah mengingatkan kita manusia, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Tidak main-main. Di ayat yang ke-7 bahkan Allah jelaskan wa nafsi wa ma sawwaha. Ayat yang ke-8 fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat yang ke-9 qad aflaha man zakkaha. Ayat yang ke-10 wa qad khaba man dassaha. Jadi manusia ini jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Karena itu Allah bimbing, Allah tunjukkan kepada kita jalan terbaik yang ditunjukkan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha. Ini jalan fujur. Apa jalan fujur? Jalan kehinaan. Wa taqwaha. Dan ini jalan takwa. Apa jalan takwa? Jalan kemuliaan. Jalan takwa itu taqwallah ayyuta'a. Taqwallah wa yuskara fala yukfar. Taqwallah wa yudhkara fala yunsa. Orang yang bertakwa itu cirinya ayyuta'a, hidupnya selalu taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, wa yuskara, pandai bersyukur, menyelamatkan diri dari kekufuran. Yang ketiga, wa yudhkara, orang yang bertakwa itu orang yang dalam hidupnya selalu ingat kepada Allah. Maka di ayat 9, orang yang bertakwa, yang menempuh jalan kemuliaan dengan taat, bersyukur, selalu ingat kepada Allah, dialah yang ditunjukkan oleh Allah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Yang mensucikan jiwanya, hidup dengan penuh ketaatan, hidup dengan penuh rasa syukur dan selalu ingat kepada Allah. Yang berikutnya, wa qad khaba man dassaha, ayat yang ke-10. Sungguh gagal, sungguh rugi siapa? Orang yang mengotori jiwanya, hilang keyakinannya kepada Allah, kemudian dia tidak mau taat. Kalau orang tidak mau taat berarti durhaka kepada Allah. Dia tidak mau bersyukur. Kalau dia tidak mau bersyukur berarti dia ingkar, kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia tidak mau berzikir, dia tidak mau ingat kepada Allah. Kalau orang sudah tidak ingat kepada Allah, maka dalam hidup dia menjadi manusia yang lalai kepada Allah. Maka disitulah kemudian Allah tunjukkan wa qad khaba man dassaha. Sungguh gagal, sungguh rugi siapa? Orang yang memilih jalan fujur, orang yang memilih jalan kehinaan, hidup dengan kedurhakaan, ingkar dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan betul-betul Allah bimbing, betul-betul Allah didik,
Jadikan sarana betul-betul Allah ingin mengantarkan kita menjadi manusia yang hidup dalam kemuliaan. Para jamaah, kalau kita catat, puasa pertama kali itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu di tahun kedua Hijriah. Dan di tahun kedua Hijriah itu betul-betul Allah antarkan menuju manusia yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Catatan pertama, pada pertengahan bulan Rajab Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Catatan kedua, ketika bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 183. Catatan ketiga, hari-hari pertama ketika Rasulullah dan para sahabat menjalankan ibadah puasa, Allah turunkan Al-Quran surat ke-8, surat Al-Anfal, ayatnya ayat yang ke-65. Dan yang terakhir puncaknya tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran, suratnya surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Coba kalau kita ikuti. Pertama, sebelum syariat puasa diturunkan oleh Allah, ternyata pada pertengahan bulan Rajab yang diturunkan oleh Allah Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144, di mana Allah menaruh perhatian besar terhadap rukuk dan sujud kepada Allah. Bahwa syariat ini adalah penetapan hukum. Setelah beberapa bulan Rasul ketika selesai hijrah, sholat itu kiblatnya ke Baitul Maqdis di Palestina. Tapi begitu pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijriah itu, kiblat sholat ditetapkan kembali oleh Allah, kembali ke Ka'bah. Itulah kiblat kehidupan kita. Bahwa rukuk dan sujud kepada Allah sedemikian penting dan berharga, sebab rukuk dan sujud merupakan ukuran mendasar bagi orang itu tercatat dalam registrasi apakah dia termasuk orang mukmin, orang yang beriman, atau orang kafir. Ini juga yang menjadi bagian penting, apakah ini tercatat kita ini sebagai umat Nabi Muhammad atau bukan. Dan ini juga yang menjadi ukuran tingginya kualitas akhlak untuk kita bisa mengisi hidup dan kehidupan dengan akhlak yang terbaik. Karena itu dalam sabda Rasul, bainal abdi wal kufri tarkus shalah, yang membedakan mukmin atau kafir meninggalkan salat. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka dia dikelompokkan jadi golongan orang kafir. Surat ke-48, surat Al-Fat, ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Umat Nabi Muhammad itu cirinya ruk'an sujada, beribadah, rukuk dan sujud, menegakkan solat. Dan solat yang dilaksanakan tidak hanya di atas sehelai sajadah, tapi menjadi sajadah panjang kehidupan. Di mana saja dia berada, menjadi orang yang paling berkualitas dalam hidup. Kenapa? Sebab dia hidup berlandaskan rukuk dan sujud kepada Allah. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Itulah yang kemudian Allah tunjukkan betul-betul menyelamatkan hidup kita dari segala kehinaan, tanha anil faksya'i wal munkar, sehingga bukan tidak penting harta, bukan tidak penting dunia, tapi Allah kemudian menunjukkan warisan yang paling berharga yang kita berikan kepada anak dan keturunan kita adalah apa? Satu, mengenalkan kepada anak kita rasa kagum kepada Allah. Yang kedua, apa warisan berharga yang bisa kita berikan kepada anak dan keturunan kita? Yaitu mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa hidup adalah ibadah. Dan yang ketiga,
Warisan yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada anak dan keturunan kita adalah membawa anak-anak kita menjadi anak yang merasakan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan, tapi tidak menjatuhkan dirinya dalam kehinaan, dan dipilihkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, hidup dalam jalan kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab dengan takwa itulah ada jaminan yang diberikan oleh Allah. Apa jaminannya? Kebahagiaan kehidupan yang sempurna. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada ahlimu, didik kepada pasanganmu, suami, istri, didik kepada anak keturunanmu. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk menegakkan sholat. Fastabir alaiha. Dan yang sabar di dalam melaksanakannya. Apa yang diingatkan Allah? La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta apapun darimu. Aku tidak minta rukuk dan sujudmu. Engkau tidak sholat, aku tidak rugi. Sekeluargamu tidak ada satupun yang sholat, aku juga tidak rugi. Sekampung, senegeri, tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah. Tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta apapun darimu. Nahnu narzukuk. Justru aku Allah yang mencukupi, yang memenuhi segala kebutuhan hidup dan kehidupanmu. Dan para jamaah, Masya Allah, ayat ini ditutup dengan pernyataan wal akibatul littaqwa. Kegembiraan, kebahagiaan hidup itu akan dihadirkan oleh Allah bagi siapa? Orang yang hidup memilih jalan kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa sebegitu dahsyat? Allah mau tunjukkan kepada kita, dunia yang nikmat ini tidak bisa dibandingkan dengan rukuk dan sujud. Jangankan satu dunia, dua dunia sekalipun itu tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kita kepada Allah. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 18. Allah tunjukkan lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Adapun orang yang hidupnya taat, tunduk dan patuh, rukuk dan sujud kepada Allah, dialah orang yang husna. Berapa derajat kebaikan husna? Di ayat itu dilanjutkan walladzina lam yastajibu lahu. Sedangkan orang yang hidup tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beribadah, rukuk dan sujud kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekalipun dia kaya raya, seluruh isi dunia dia kuasai, seluruh isi dunia dia miliki, kalau tidak cukup, Allah masih menambahkan wa mislahu ma'ahu laftadau bih. Aku tambah lagi dengan satu dunia. Jadi kekayaannya sampai dua dunia. Dua dunia dia miliki, tapi dia tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Dia bukan orang yang sukses. Di ayat itu Allah jelaskan ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka adalah orang yang bangkrut, mereka adalah orang yang gagal, mereka adalah orang yang merugi. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Karena itu di sederet hadis itu Allah tunjukkan kepada kita lewat Rasulullah. Apa yang ditunjukkan? Siapa yang diringankan kakinya, dia bisa datang makmurkan masjidnya, rukuk dan sujud kepada Allah. Jangankan sholat wajibnya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja, nilai investasi kebaikannya jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaatul fajru khairum minad dunya wa ma fiha. Apatah lagi sholat subuh, apatah lagi sholat duhur, apatah lagi sholat asar, apalagi sholat isya. Nilai semua rukuk dan sujud yang kita lakukan kepada Allah itu jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar 2 dunia. Inilah jalan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Maka sebelum syariat puasa, kemuliaan itu ditunjukkan oleh Allah.
Orang yang ingin mendapatkan derajat tertinggi takwa kepada Allah, rawat, jaga, wariskan kepada anak dan keturunan kita. Apa? Perhatikan rukuk dan sujud kita kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah salat kita diterima oleh Allah. Ramadan betul-betul membawa diri kita menuju derajat kemuliaan. Yang kedua, para jamaah, derajat kemuliaan itu diberikan oleh Allah lewat perintah Siyamur Ramadan. Tanggal 10 Sa'ban di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah mendidik, Allah mengajarkan, Allah menginformasikan, dan Allah mendorong kepada kita untuk menjalankan Siyamur Ramadan. Diwajibkan berpuasa, orang-orang terdahulu pun juga melaksanakan ibadah puasa, dan puasa itu betul-betul Allah sayang, Allah cinta kepada kita supaya kita bahagia, supaya kita menapaki jalan kemuliaan. Maka ayat itu ditutup dengan la'allakum tattaqun. Ending yang luar biasa yang diberikan oleh Allah supaya kita selamat dari kehinaan, kerusakan, dan kita betul-betul merasakan kenikmatan kehidupan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 71. Apa yang diingatkan oleh Allah? Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau benar itu mengikuti hawa nafsu manusia, Allah ingatkan, maka akan rusak. Apa yang rusak? Lafasadatis samawati wal ard, rusak tatanan langit yang sudah aku atur, keteraturan yang sudah aku ciptakan, rusak hamparan bumi yang aku sediakan untuk kehidupan kalian. Lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Apakah yang rusak itu saja? Tidak. Bahkan apa saja yang ada di dalamnya, apa saja yang ada di antara keduanya rusak ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya. Maka kemudian Allah lanjutkan, bal atainahum bidzikrihim. Bukankah kalian sudah aku beri Al-Quran? Bal atainahum bidzikrihim. Bukankah kalian sudah aku berikan petunjuk kebenaran? Tapi kenapa banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah? Jadi ketika manusia tidak mampu lagi mengendalikan dirinya, yang terjadi apa tadi? Kerusakan. Lebih jelas panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-30. Surat ke-30 itu surat Ar-Rum, ayatnya ayat yang ke-41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Saking cintanya Allah kepada kita, Allah itu tidak memberikan keburukan dalam bentuk apapun. Itu diingatkan oleh Allah, itu bukan balasan dari Allah, tapi sebagian kecil dari akibat perbuatan manusia yang memperturutkan hawa nafsunya. Kerusakan yang terjadi di daratan, kerusakan yang terjadi di lautan justru disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Yang menarik, lanjutan ayat itu, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Setelah Allah menyatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, tapi ayat ini dilanjutkan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah hanya menimpakan sebagian kecil saja dari akibat perbuatan manusia. Untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Seolah-olah Allah isyaratkan kepada kita, Pak, Allah itu juga puasa. Coba kalau Allah tidak puasa, perbuatan manusia begini dibalas kontan begini, begini dibalas begini, kira-kira apa yang terjadi? Wallah, orang kalau tidak sholat, Pak, dikasih tanda satu saja, gak sholat sekali wudune siji. Kira-kira kalau tidak sholat 1 bulan, Pak, wudune ono piro? Lalik sholatnya cuma Idul Fitri, Idul
Allah berpuasa liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah hanya menimpakan sebagian kecil saja dari tingkah pola manusia itu. Kenapa? La'allahum yarji'un, saking cintanya Allah kepada kita, supaya kita putar balik kembali ke jalan yang benar. Allah sudah tunjukkan tadi, bukankah aku sudah beri Al-Quran? Panjenengan pirsani Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105 sampai ayat 111. Karena surat Al-Isra itu ada 111 ayat. Apa yang diajarkan oleh Allah? Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala muksi wa nazzalnahu tanzila kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Masya Allah. Allah yang tunjukkan ayat 105, Quran itu diturunkan dengan benar. Diturunkannya Al-Quran membawa kebenaran. Hadir di tengah-tengah kita, diutus para nabi dan rasul, hingga penutup para nabi dan rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran. Tidak ada lain apa? Memberikan berita gembira bagi orang yang hidupnya benar, bagi orang yang hidupnya teratur, mengikuti kebenaran, aturan, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Wa nadhira, dan peringatan bagi siapa? Orang yang menolak kebenaran, memperturutkan hawa nafsunya, sehingga yang terjadi adalah kerusakan dan kebinasaan. Ini yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Sayangnya para jamaah rahimakumullah, Allah sudah ingatkan juga. Berapa banyak manusia itu kemudian hidup memperturutkan hawa nafsunya, sehingga di Al-Quran itu Allah ingatkan, jangan sampai kita ini tertipu dan terpedaya mengumbar hawa nafsu kita, sebab yang terjadi pasti akan kerusakan. Tadi diingatkan di Quran, Allah menunjukkan kepada kita bagaimana tipu daya setan memperdayakan manusia, menukar, membalik kebenaran dengan dustanya. Maka Quran surat ke-36, surat Yasin, ayatnya ayat 60, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Allah ingatkan, jangan terpedaya dengan bujukan syaitan, karena Allah yang sudah menurunkan kebenaran. Kenapa yang kita perturutkan justru adalah bisikan syaitan? Dan ada pidato, Pak, yang paling menjengkelkan. Nanti ketika sudah divonis manusia itu, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, terus rombongan yang masuk neraka ini, Pak, sebelum masuk neraka ditunjukkan Quran surat ke-14, surat Ibrahim ayat 22, waqala syaiton lamma qudiyal amru. Berkata setan ketika nanti sudah selesai diputuskan setiap perkara, ini termasuk masuk blok S, blok SOR, blok N, blok neraka. Yang blok neraka ini ditambahi, Pak, rodok jengkel. Soalnya setannya langsung pidato. Pidatonya begini di surat Ibrahim ayat 22 itu. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq. Lho niki sing ngomong setan, Pak. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya semua janji-janji Allah itu hak. Semua janji Allah itu benar. Lula kebacut, Pak. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Berikutnya wa wa'adtukum fa akhlaqtukum. Aku pun juga mengobral janji, tapi aku mengingkari. Wah, enak ya, Pak. Mari innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaqtukum wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak punya sultan, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kekuatan apapun menjadikan kalian orang yang buruk, orang yang jelek. Loh, Pak, enak ya, Pak. Wa ma kana li 'alaikum min sultan
illa anta autukum, kecuali saya hanya mengajak. Illa anta autukum. Tapi anehnya fastajabtum li, kalian tidak memenuhi ajakan Allah tapi memenuhi ajakanku syaitan. Terus setan gitu. Masih dilanjutkan. Ketika itu terus dilanjutkan kalimat ini tambah nemen Pak, tambah. Fala talumuni. Jangan salahkan aku, jangan salahkan saya. Walumu anfusahum, salahkan diri kamu sendiri. Karena itu Allah didik puasa ini manusia mengendalikan dirinya, hidup mengikuti petunjuk Allah, kebenaran yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran. Dengan hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, dengan hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan. Sayangnya jamaah rahimakumullah, panjenengan pirsani Quran surat ke-35. Surat ke-35 itu surat Fatir. Ayatnya ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Allah mengingatkan ketika manusia aku berikan warisan berharga kepadanya Al-Quran. Non sewu, kalau saya ini orang yang tidak ngerti batu Pak, tiba-tiba ada teman dekat ngasih hadiah batu. Batu itu ternyata batu permata, harganya loh Pak miliaran. Tapi yang diberi seorang seperti saya tidak ngerti batu, kira-kira batunya diapakan? Dibuang, disia-siakan, padahal itu harganya miliaran. Begitu juga dengan kita. Berapa banyak manusia diberi hadiah oleh Allah yang harganya jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar batu permata yang harganya miliaran, yaitu petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah yaitu Al-Quran. Ternyata diingatkan Allah di surat Fatir surat ke-35 ayatnya ayat 32. Ada 3 kelompok manusia ketika diberi Al-Quran. Kelompok pertama, ini kelompok yang paling rugi, disebut di Quran dengan zalimul li nafsi, orang yang dalam hidupnya betul-betul menganiaya diri mereka sendiri. Sudah dikasih petunjuk tapi tidak mau hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Ini namanya orang zalim. Nah, orang zalim ini nuwun sewu Pak, tidak ada beda apakah bulan Rajab, bulan Sa'ban, apa bulan Ramadan, sama saja hidup bergelimang dengan dosa. Itu orang zalimun li nafsi. Ada kelompok yang kedua. Apa kelompok yang kedua tadi? Wa minhum muqtasid. Muqtasid itu kelompok transaksional. Jadi betul-betul hidup itu diukur dengan untung rugi, dan ukuran untung rugi itu adalah bersifat dunia. Jadi setiap perintah yang diberikan oleh Allah tidak langsung diikuti. Dia tidak akan pernah melaksanakan jika menurut dirinya tidak ada keuntungan secara duniawi. Itu namanya orang muqtasid. Jadi kalau Ramadan orang muqtasid itu jadi baik Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan husnul khotimah, kan gitu. 11 bulan dosa dan maksiat, begitu Ramadan jadi baik. Tapi orang muqtasid begitu Ramadan selesai balik, kembali kepada bukan ketaatan tapi kepada dosa dan maksiat. Nah, yang terbaik bagaimana? Kelompok yang ketiga ini, yang disebut di surat Fatir surat ke-35 ayat 32 itu dengan sabiqum bil khairat biidznillah. Kelompok yang betul-betul mengedepankan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah karena yakin dengan janji demi janji yang diberikan oleh Allah. Tempat terdekat adalah orang yang taat, tunduk dan patuh bertakarrub kepada Allah, yang ada jaminan bimbingan hidup dalam kebahagiaan karena
ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia taat, tunduk dan patuh kepada Allah tanpa catatan apapun. Namanya sabiqum bil khairat biidznillah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Dan para jamaah rahimakumullah, paling tidak jika kita tahu Allah bimbing kemuliaan hidup itu dengan petunjuknya Allah, maka setiap Ramadan kita harus ngitung, kira-kira target Ramadan ini apa? Karena belum tentu kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Apa kedekatan kita kepada Allah dengan bukti kecintaan kita kepada Al-Quran. Saya sering memberi contoh praktis. Paling tidak pulang dari Ramadan ini, oleh-olehnya selesai sholat subuh membaca 3 ayat surat Al-An'am. Selesai sholat subuh mengistiqomahkan membaca 3 awal surat Al-An'am, dibaca terus menerus akan hafal, dan ketika hafal meresap terus dan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan. Man sholal fajru fi jama'ati wa qa'ada musalla wa qara'a salasa fi awalihi suratil An'am wa khallallahu sab'ina malakan yusabbihunallah wa yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Siapa yang sholat subuh, selesai sholat subuh duduk di tempat sholat berzikir 3 baca ayat pertama surat Al-An'am ayat 1 sampai 3. Apa janji Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Allah akan turunkan untuk kalian 70 malaikat. Malaikat itu akan diutus oleh Allah untuk apa? Memberikan inspirasi dan dorongan, meneguhkan keyakinan kepada Allah dalam bentuk apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Mengangkat rasa takut dan rasa sedih. Kenapa? Sebab para malaikat diutus oleh Allah bertasbih dan memohonkan ampun untuk orang yang sholat itu. Begitu juga contoh sederhana, paling tidak, maaf, kalau Quran diturunkan 30 juz Pak, idealnya kita balik ke rumah kita di akhirat bawa penuh 30 juz. Kalau tidak bisa ya paling tidak 1 juz Pak, juz 30. Ya Allah, dengan segala rasa malu maaf, kami hanya bisa membawa 1 juz 30. Tapi kalau juz 30 tidak mampu, paling tidak kita mengikuti apa yang dituntunkan Rasulullah. Unzilat alayya suratun wa iya salasuna ayat jumlatan wahidatan wa qala hiya almani afil kubur. Telah diturunkan kepadaku 1 surat, jumlah ayatnya 30, dan itu istimewa. Apa istimewanya? Jumlatan wahidatan, 1 surat diturunkan sekaligus, dan dalam sabda Rasul itu dilanjutkan waqala hiya almani afil kubur. Nama lain dari surat Al-Mulk itu Al-Mani'ah. Di hadis yang lain disebut Al-Munjiyah, di hadis yang lain disebut An-Najiyah, yang artinya hampir sama, yang mencegah, yang menyelamatkan, yang membebaskan. Jadi yang mencegah dari siksa kubur, yang menyelamatkan dari azab api di neraka. Bagi siapa? Orang yang istiqomah mendawamkan, menyambut setiap malamnya sebelum beranjak tidurnya membaca surat Al-Mulk. Ditunjukkan oleh Allah. Allah mengajarkan dan mendidik kepada kita lewat Rasulullah. Paling tidak ada target apa? Hafal Ramadan ini. Kalau belum, nangis kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Kau berikan kesempatan umur yang barokah. Tahun depan, Ramadan tahun depan, bisa kami memahami makna ayat dari berapa Pak? 114 surah. Dipilihkan kita. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Yang ketiga para jamaah rahimakumullah, tanggal berapa tadi? Pertengahan awal Ramadan itu turun surat ke berapa tadi? Surat ke-8, surat Al-Anfal, ayatnya ayat 65. Yang intinya Allah mendidik kepada kita tentang keteraturan, tentang kualitas hidup yang terbaik, tentang perjuangan. Jangan pernah main-main dan asal dalam hidup. Puasa bukan menjadi dalil untuk kemalasan. Justru dengan puasa itu meningkat etos kerja, meningkat kreativitas,
Apa itu? Daya tahan jiwa yang sabar itu muncul, dihadirkan lewat puasa. Kemenangan-kemenangan besar itu diberikan oleh Allah lewat puasa. Coba ayatnya, ya ayuhan nabiyyu kharidil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Masya Allah. Allah menyebut jumlah, Allah menunjukkan kemenangan. Coba umat Islam jumlahnya sedikit Pak, disiksa, intimidasi, Masya Allah, di luar batas kemanusiaan, yang nyiksa lebih dari 1000. Umat saat itu jumlahnya kurang lebih 300. Coba kita bayangkan. Tapi karena kesungguh-sungguhannya, maka yang 300 itu kemudian mampu mengalahkan orang-orang kafir Quraisy yang digambarkan di surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 65. Terakhir tanggal 17 Ramadan, Pak. Ya, tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah itu turun Al-Quran surat keberapa tadi, Pak? Surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Kut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Inilah kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah kepada kita, bahwa kenikmatan, kesuksesan itu ketika kita mensukseskan orang lain. Kegembiraan dan kebahagiaan itu, kita kaya itu ketika mengkayakan orang lain. Karena kita bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati. Allah mendidik dan mengajarkan tentang zakat, kontribusi terbaik dalam hidup dan kehidupan, yang ini nanti akan mewujudkan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan, tidak hanya di dunia, tapi dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dibarengi hidayah dari Allah, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat, dikelompokkan jadi hambanya yang solih. Anak keturunan kita dicatat menjadi anak-anak yang solih, yang solihah. Kita semua dibimbing oleh Allah, dijadikan menjadi manusia yang santun, manusia yang istiqomah di jalan kebenaran. Kita semua dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan, dan masa depan yang penuh keberuntungan dan kebahagiaan, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Khususnya untuk anak-anak kita, mudah-mudahan cita-cita kemuliaannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan dan dihimpun kita semua menjadi satu kabilah keluarga yang disambut para malaikat, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, bahagia yang sempurna dunia akhirat. Sebagai penutup, gambaran itu panjenengan bisa buka di Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'du, ayatnya ayat 23-24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden disediakan bagi siapa? Waman sholaha, hamba-hambaku yang soleh, min abaihim, bersama orang tuanya, para leluhurnya, wa azwajihim, bersama pasangannya, dan wa dzurriyyatihim, bersama anak keturunannya. Malaikat menyambut mereka semua, disambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, dan kemudian mereka berdiri bersop-sop di setiap pintu-pintu surga. Mereka mengucapkan salam. Ayat 24, salamun alaikum bima sobartum fanikma uqbadar. Salam sejahtera, masuklah kalian ke dalam surga. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah, disebabkan karena kesabaran kalian. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Kita semua dibimbing jadi hamba-hambanya yang memiliki iman yang sempurna, yaitu sabar, dan dengan sabar itu kita diantarkan oleh Allah ke dalam kesempurnaan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita tutup dengan doa Sayyidul Istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.